Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, wajah Xuan Yuanru tidak berubah, tetapi pada kenyataannya, dia cemas dan berkata, "Tan Yun, apa yang harus aku lakukan? Jika Xuan Supreme benar-benar datang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika dia memeriksamu, dia tidak hanya akan menyimpulkan bahwa kamu adalah seorang pembunuh, tetapi juga menyimpulkan identitasmu sebagai Hongmeng Supreme. Tentu saja, aku juga ingin bertemu kembali dengan putriku. Jika dia datang, kita akan mengenalinya. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita." Tan Yun menjawab, "Rower, jangan terlalu khawatir. Pikirkan saja, belum lama ini cucu Xuan Supreme meninggal dan dia pasti dalam keadaan buruk. Masalah sepele seperti kematian Raja Dewa lainnya, 80% dia tidak akan datang. Sangat mungkin putriku akan dikirim ke sini." Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, "Aku mengerti apa yang kamu katakan, tetapi aku masih khawatir bahwa Xuan Supreme akan datang sendiri." Tan Yun berkata, "Aku akan mengirim transmisi suara pada Raja Dewa Mufeng dan memintanya untuk pergi ke alam Dewa Xiyuan dan meminta Sui Ying Tianjun untuk datang. Juga, Raja Dewa Mufeng seharusnya sudah menduga bahwa akulah pembunuhnya." Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, "Aku akan memberitahunya." Pada saat ini, Xuan Yuanru mengirim transmisi suara pada Raja Dewa Mufeng. "Kakek, ada sesuatu. Ayo katakan," kata Raja Dewa Mufeng. "Aku meminta kakek untuk mengambil inisiatif untuk pergi ke alam Dewa Xiyuan untuk mengundang seseorang." Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, "Setelah kamu pergi, minta Sui Ying Tianjun untuk datang." "Dimengerti." Raja Dewa Mufeng khawatir. "Rower, kamu tidak perlu mengatakannya untuk bocah bau itu. Kakek juga bisa menebak bahwa Yuan Shu, San Shuseng, dan Bai Xuanqi dihabisi oleh bocah bau itu. Kakek mendengar bahwa Sui Ying Tianjun sangat baik padamu. Ketika kamu meminta kakek untuk mengundangnya, kamu pasti ingin dia melakukan teknik deduksi besar dan membuat kesaksian palsu bahwa Yuner bukanlah pembunuhnya. Sui Ying Tianjun selalu tidak puas dengan Tuan Lingxia Tianjun kita, dan Yuner sekarang adalah murid langsung Tuan Tianjun. Kakek khawatir, bahkan jika Sui Ying Tianjun datang, dia tidak akan memberi Yuner kesempatan." Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata melalui transmisi suara, "Kakek jangan khawatir tentang masalah itu. Aku akan menanganinya." "Baiklah," Raja Dewa Mufeng berkata. "Juga, Sui Ying Tianjun mungkin tidak datang. Jika Xuan Supreme datang, maka akan cari tahu bahwa Yuner adalah pembunuhnya, dan konsekuensinya hanya kematian." Transmisi suara Xuan Yuanru menegaskan, "Kakek jangan khawatir, Sui Ying Tianjun pasti akan datang. Katakan padanya bahwa seorang teman lama ingin bertemu dengannya. Jika dia tidak datang, dia akan menyesali seumur hidupnya." "Baiklah, kakek akan melakukan apa yang kamu katakan," kata Raja Dewa Mufeng. Pada saat ini, Lingxia Tianjun memandang para Raja Dewa dan kepala keluarga. Dia mengerutkan kening dan tampaknya telah menghadapi masalah yang sangat sulit. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Cucu Xuan Supreme baru saja meninggal di jurang menelan. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Tianjun ini khawatir, mungkin dia tidak datang. Kalian juga tahu bahwa Sui Ying Tianjun selalu berprasangka buruk terhadap Tianjun ini, dan bahkan lebih sulit untuk mengundangnya datang. Siapa di antara kalian yang yakin bisa mengundang salah satu dari mereka?" Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menjawab. Mereka tahu bahwa jika mereka pergi untuk mengundang, tetapi tidak ada yang datang, Lingxia Tianjun pasti tidak senang. Lingxia Tianjun tidak memandang siapapun untuk menjawab, dan suaranya sedikit dingin. "Tuan Tianjun, bawahan ini bersedia pergi ke alam Dewa Xiyuan." Raja Dewa Mufeng mengambil langkah dan membungkuk. "Baiklah," Lingxia Tianjun memuji. "Mufeng, sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa teratas, kamu berani. Tianjun ini dapat yakin kamu bisa melakukan sesuatu. Tianjun ini mengizinkan kamu pergi ke alam Dewa Xiyuan. Ingat, pergi dan kembali dengan cepat."
Bawahan patuh. Setelah Raja Dewa Mufeng menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari aula VIP. Lingxia Tianjun memandang semua orang dan berkata, "Sekarang sudah larut. Kalian harus tinggal di kota militer tertinggi." Sampai Mufeng mengundang Sui Ying Tianjun dan Si Yuan Supreme, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota militer tertinggi. Juga, tidak peduli siapa kamu, selama periode ini, jika membuat onar, Tianjun ini akan menghancurkan seluruh klanmu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka membungkuk dan berkata, "Bawahan patuh." Ya, semuanya bisa pergi dari aula. Lingxia Tianjun melambaikan tangannya dan membawa Li Xiyin dan Li Ximin keluar dari aula terlebih dahulu. Raja Dewa tertinggi menatap Tanyun dan Raja Dewa Yuan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli siapa pembunuhnya di antara kalian, Raja Dewa ini tidak akan pernah melepaskannya." Tanyun tersenyum ringan dan mengabaikannya. Raja Dewa Yuan memandang Tanyun, Raja Dewa tertinggi dan San Peng lalu berkata, "Tidak akan lama lagi si pembunuh akan muncul. Pada saat itu, Raja Dewa ini tidak akan pernah mundur." Setelah meninggalkan kalimat, Raja Dewa Yuan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. "Yuner, Rower, ayo ikut dengan orang tua ini." Raja Baicheng memajang Tanyun dan Xuan Yuanru. "Ya," Tanyun menjawab, memegang Xuan Yuanru dan mengikuti di belakang Raja Dewa Baicheng. Hanya beberapa langkah keluar, Raja Dewa tertinggi berteriak lagi, "Raja Dewa Baicheng, berhenti!" Alis putih Baicheng berkedut dan dia tiba-tiba menoleh. "Raja Dewa tertinggi, jangan lupa, meskipun putrimu sudah mati, Raja Dewa ini juga diundang olehmu untuk menghadiri pernikahan. Apakah ini sikapmu terhadap tamu?" Raja Dewa tertinggi mendengar kematian putrinya dan hatinya terpelintir. "Aku beritahu kamu, begitu diketahui bahwa kamu telah bersumpah palsu dengan Jingyun, Raja Dewa ini akan memotongmu menjadi 8 bagian. Raja Dewa tertinggi, kamu sangat keras." Setelah Raja Dewa Baicheng tertawa, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner dan Rower, kita abaikan anjing gila ini." Setelah itu, Raja Dewa Baicheng membawa Tanyun dan keduanya dari aula VIP dan datang ke gedung VIP di utara istana Raja Dewa tertinggi. Di lobi, Raja Dewa Baicheng memasang penghalang kedap suara, mondar-mandir dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Yuner, bagaimana ini? Pada saat itu, kita pasti akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka." Tanyun maju selangkah, meletakkan tangannya di bahu Raja Dewa Baicheng dan menekannya di kursi. Kata-katanya memiliki arti mengendalikan seluruh situasi. "Aku berjanji pada saat itu, kita tidak hanya akan aman dan sehat, tetapi juga membiarkan Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa tertinggi tidak dapat makan dan berjalan." "Apakah itu benar?" Raja Baicheng mempertanyakan nada suaranya. "Tentu saja itu benar. Mengapa? Rahasia tidak boleh diungkapkan." Tanyun berkata sambil tersenyum. "Singkatnya, kamu bisa mempercayaiku." Raja Dewa Baicheng tertawa dan berkata, "Baiklah, aku percaya padamu. Sudah larut malam, kamu dan Rower naik ke atas untuk beristirahat. Aku akan menjagamu di lobi untuk menjagamu diserang." Tanyun mengangguk, lalu membawa Xuan Yuanru ke kamar di lantai 2. Xuan Yuanru buru-buru memasang penghalang kedap suara. Dia sedikit kewalahan dengan kegembiraan. Air mata memenuhi matanya yang indah, dan dia menatap Tanyun. "Tanyun, apakah ini benar?" "Sungguh, itu benar." Tanyun juga cukup bersemangat. Xuan Yuanru menangis kegirangan. "Tanyun, kamu tahu, aku bermimpi bertemu putriku. Aku sangat merindukannya. Aku benar-benar ingin mendengar putriku memanggil aku ibu." Tanyun memandang Xuan Yuanru yang menangis dengan gembira, dan dia bisa merasakan kerinduan mendalam pada putrinya. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa akan lebih baik untuk bertemu satu sama lain sesegera mungkin. "Ini benar-benar hebat. Aku akhirnya akan bertemu putriku." Xuan Yuanru mengingat adegan bermain dengan putrinya di kehidupan sebelumnya, dan air mata yang dia rindukan menetes. Tidak ada yang tahu betapa dia merindukan putrinya sebagai seorang ibu. Tidak ada yang tahu bahwa selama malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa tidur nyenyak karena dia merindukan putrinya. Tanyun menundukkan kepalanya dan mencium Xuan Yuanru, dan berkata dengan lembut, "Bodoh, berhentilah menangis." Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya dan meringkuk ke dalam pelukan Tanyun.
Tangan kanan Tanyun naik ke tubuh indah Suan Yuanru. Suan Yuanru mendorong Tanyun menjauh. Aku bilang sebelumnya, kamu berutang pernikahan besar padaku, dan aku tidak akan membiarkanmu dalam hidup ini sampai kita menikah. Tanyun berkata dengan marah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Suan Yuanru berkata, sambil menunggu putri kita datang, kamu bisa mengeluarkan pagoda Ling Xiao. Ayo masuk dan latihan dulu. Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao. Setelah Suan Yuanru masuk, dia datang ke lantai 9 untuk mundur sementara. Tanyun datang ke aula utama di lantai pertama menara dan memanggil Miao King Luan, Yisan, dan Xiao Longse. Tanyun memandang Miao King Luan dan berkata dengan nada meminta maaf. King Luan, sesuatu terjadi padaku untuk sementara, dan aku harus meminta maaf padamu untuk tinggal di pagoda ini untuk sementara waktu. Kamu bisa pergi setelah masalah selesai. Mendengar itu, Miao King Luan menunjukkan senyum di wajahnya yang menakjubkan. Aku baik-baik saja tinggal di dalam. Aku sudah merasakan esensi surga dan bumi. Seperti yang kamu katakan, setelah mengebuskan esensi surga dan bumi, kecepatan kultivasi memang meningkat tajam. Selain itu, di dunia yang aneh ini, aku tidak mengenal orang lain selain kamu. Jadi aku akan tetap di sisimu untuk saat ini. Mendengar itu, Tanyun tercengang. Apakah kamu tidak pergi? Ya, Miao King Luan mengerutkan kening. Apakah kamu ingin mengusirku? Tidak, kamu salah paham. Tanyun berkata sambil tersenyum. Aku senang dengan itu. Miao King Luan juga tersenyum. Dasar burung, melihatmu membuatku kesal, gumam Yisan. Aku juga masih kesal saat melihatmu. Miao King Luan mencibir. Aku adalah King Luan yang menyendiri dan elegan. Seseorang yang memiliki kulit yang indah. Tetapi kamu roh jahat ungu yang jelek. Yisan menatap Miao King Luan. Niat membunuh tirani melonjak dari tubuhnya yang lembut. Baiklah, berhenti berdebat. Tanyun berkata, di masa depan, kalian harus bersama untuk waktu yang lama. Masalah di jurang menelan biarkanlah berlalu. Juga, Tanyun memandang Yisan dan tersenyum. Yisan berbeda dari roh jahat ungu lainnya. Jika dia berubah menjadi tubuh nyata, dia sangat cantik. Aku harap kamu bisa hidup berdampingan dengan damai di masa depan. Mendengar ini, Yisan menganggukkan kepalanya. Bawahan ini mendengarkan Tuan. Miao King Luan mengangguk setelah ragu-ragu sejenak. Baiklah, Tanyun tersenyum puas. Kalian semua pergi berlatih. Oh, ngomong-ngomong, Yisan, lebih dari 100.000 roh jahat ungu tidak akan bisa melepaskan kesadaran mereka untuk mengintip ke dunia luar. Setelah 4 tahun di dunia luar, aku akan membuka pagoda dan membiarkan semua roh jahat ungu keluar dan melihat matahari lagi. Yisan mengangguk, bawahan mengerti, dan bawahan mengucapkan selamat tinggal. Yisan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke aula lantai pertama. Tanyun memandang Miao King Luan dan berkata, King Luan, apakah sudah waktunya benih api itu diberikan kepadaku? Kamu membawaku keluar dari jurang menelan. Tentu saja aku harus menepati janjiku padamu. Miao King Luan tersenyum dan mengeluarkan api Tianjun tingkat tinggi dengan atribut es yaitu Huang Gu Fengyan. Kemudian dia mengeluarkan benih api lagi yaitu King Luan Jieyan. Tanyun menyingkirkan kedua api itu sambil tersenyum dan berkata, terima kasih. Sama-sama, aku akan berlatih dulu. Setelah Miao King Luan menjawab, dia pergi untuk mundur di lantai 2. Tuan kecil, bawahan juga akan mundur, meningkatkan kekuatan sesegera mungkin, dan bantu kamu membalas dendam di masa depan, kata Xiao Longse. Setelah Xiao Longse pergi, Tanyun datang ke lantai 3 dengan 2 api besar, memberikannya pada api Hongmeng. Yisin tampak sangat bersemangat. Kemudian, Tanyun datang ke lantai 4 dan memberikan Wang Gu Fengyan kepada api es Hongmeng atau Binger. Kemudian, Tanyun kembali ke lantai pertama, duduk bersila, bermeditasi dan tiba di jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh. Tanyun pergi menemui istrinya dan berkata dengan lembut, Yuyan, ketika 3 alam dewa utama dan para iblis berperang, darah akan mengalir. Kamu bisa melahap esensi surga dan bumi. Hanya dengan cara ini, kamu bisa bangun sesegera mungkin. Meskipun Tanyun tahu bahwa Yuyan tidak bisa mendengar kata-katanya, dia terus memberitahu Yuyan tentang suka duka dan kesedihan yang dia alami selama bertahun-tahun. Setelah Tanyun mengundurkan diri dari meditasi, ia mundur dan berlatih di lantai pertama. 1,5 tahun kemudian di alam dewa Siyuan, di langit yang luas, hembusan angin bertiup.
Dan tiba-tiba, gerbang teleportasi muncul di kehampaan. Setelah gerbang dibuka, Raja Dewa Mufeng terbang ke langit dan mendarat di luar kota Shiyuan. Sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa dari alam Dewa Hongmeng yang bermartabat, Jenderal Dewa yang menjaga gerbang kota masih mengenalinya. Raja Dewa Mufeng menyapa jenderal itu, dan setelah menjelaskan tujuannya, jenderal itu membuka gerbang kota. Raja Dewa Mufeng memasuki kota Dewa Shiyuan dan langsung menuju gunung yang tertutup salju yang menjulang tinggi yang terletak di kedalaman kota Dewa Shiyuan. Beberapa jam kemudian, suara Raja Dewa Mufeng terdengar dari luar rumah. "Siapa kamu?" Seorang Dewi Suci tingkat 9 yang menjaga mansion bertanya, menatap lelaki tua di depannya. "Aku adalah Raja Dewa Mufeng dari alam Dewa Hongmeng. Aku memiliki sesuatu untuk datang mengunjungi Tuan Tianzun." Raja Dewa Mufeng mengepalkan tinjunya dan berkata seperti itu. Ternyata adalah Raja Dewa Mufeng. Sang Dewi membungkuk dan berkata, "Maaf, Tuan kita Tianzun pergi ke istana Shiyuan Supreme." Raja Dewa Mufeng bertanya, "Kapan dia akan kembali?" "Aku tidak tahu." Sebelum sang Dewi selesai berbicara, dia melihat ke belakang dan berkata, "Raja Dewa Mufeng, kebetulan Tuan Tianzun kita kembali." Pada saat ini, di langit bersalju yang luas, Shui Ying Tianzun yang mengenakan gaun putih terbang ke puncak gunung. Junior Mufeng telah melihat Tuan Tianzun. Raja Dewa Mufeng berbalik dan membungkuk pada Shui Ying Tianzun. "Katakan padaku, ada apa?" Shui Ying Tianzun berkata dengan dingin. Akibatnya, Raja Dewa Mufeng memberitahu Shui Ying Tianzun tentang kematian San Shuzheng, Bai Xuanqi dan Yuan Shu, dan masalah meminta Shui Ying Tianzun untuk melakukan teknik deduksi besar. Shui Ying Tianzun mencibir, "Kembalilah dan beritahu Lingxia Tianzun, bahkan jika dia datang untuk mengundangku secara langsung dan berlutut di depanku, Tianzun ini tidak akan pergi." Setelah berbicara, Shui Ying Tianzun berkata dengan dingin kepada Dewi di luar mansion, "Liwer, bawa dia pergi." Shui Ying Tianzun melangkah ke mansion. Raja Dewa Mufeng buru-buru berkata, "Tuan Tianzun, selain itu Junior memiliki hal penting untuk diberitahukan kepadamu." "Katakan," Shui Ying Tianzun berkata tanpa menoleh. Raja Dewa Mufeng membungkuk badannya dan berkata, "Cucu dari generasi muda yaitu Xuan Yuanru berkata bahwa ada seorang teman lama yang ingin bertemu denganmu. Jika kamu tidak mengikuti generasi muda ke alam Dewa Hongmeng, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu." Shui Ying Tianzun tampak mengerutkan kening. Oke guys, gila beneran kan? Aduh, kalau Shui Ying Tianzun datang mungkin Xuan Yuanru, Tan Yun, dan Shui Ying Tianzun bakalan saling mengenali ya, kalau mereka tuh masih satu keluarga. Dan yang paling penting tuh ada 2 orang yang Saweria Mimin, tapi Mimin belum menunjukkan ya, baru tadi Mimin lihat. Dan ada 2 Saweria, mungkin di episode depan bakal Mimin tunjukkan siapa yang Saweria Mimin ya. Terima kasih banyak guys, support kalian dari Saweria itu sangat sangat mendukung banget ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.